Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar? Saat ini kita berada di masa-masa krisis, maka hari ini kita akan taping di rumah aja Pak. Dan hari-hari ini banyak pertanyaan yang masuk ke media kami, media Nurul Wala, dan salah satunya adalah terkait pertanyaan yang ditunjukkan kepada Bapak, yaitu peranan doa di dalam masa-masa krisis atau ketika kita mendapatkan musibah. Itu bagaimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat, mudah-mudahan yang lain juga sehat. Tetap di rumah, hindarkan sejauh mungkin kontak-kontak terutama yang berdekat-dekatan. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita semua dari segala macam penyakit ya. Hari-hari ini kita berada di suatu masa krisis ya, yang risikonya bisa menimpa siapa saja di antara kita. Di dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah sharing mengenai bagaimana kita harus terus waspada, harus terus berikhtiar tanpa harus merasa panik ya. Di dalam video saya yang lainnya, setelah itu saya juga diskusi bahwa selalu ada hikmah dari setiap musibah ya. Orang sering berkata begini, doa itu sebetulnya apa sih perannya? Apa betul doa itu punya peran ya? Jangan-jangan itu cuma pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita pasrah kepadanya, agar kita mendekat kepadanya ya. Benar bahwa doa itu mempunyai beberapa peran. Ada peran spiritual ya, yaitu suatu cara atau sarana kita mengeluh kepada Allah, kita meminta kepada Allah, dan dengan cara itu mudah-mudahan kita menjadi dekat kepada Allah SWT ya. Doa itu juga disebut sebagai ungkapan ungkapan ta'abbud ya, atau ubudiyah kepada Allah SWT. Menyadarkan kita terus bahwa kita ini hamba yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa hidup kecuali dengan bergantung kepada Allah SWT. Itu semua benar. Tapi apakah betul bahwa doa itu tidak punya peran di dalam menciptakan satu realitas? Apakah betul bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini sepenuhnya diatur oleh suatu sunnatullah yang tetap, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mengubahnya? Kadang disebut sebagai natural law, kadang disebut sebagai hukum alam. Apa betul bahwa natural law itu tetap fix, tidak bisa berubah sesuai yang diduga manusia ya? Nah, kita harus memahami bahwa di dalam Al-Quran kita diajar untuk memahami kehidupan atau alam semesta ini sebagai terbagi menjadi dua alam maksud saya ya. Yang pertama yang disebut sebagai alamul khalq, yaitu alam ciptaan natural yang diatur oleh sunnatullah atau hukum alam atau hukum saintifik yang bisa diduga ya, yang bisa diramalkan, bisa diprediksi, bisa berlaku dalam waktu, zaman, atau juga makan atau tempat dimanapun juga. Benar bahwa ada hukum alam itu. Tapi kita diajar selain ada alamul khalq, yaitu alam tabi'i, alam fisik, ada juga yang dalam Al-Quran disebut sebagai alamul amr. Jadi alam ruhani. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa yas'alunaka anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah bahwa roh itu adalah di bawah pengarahan Tuhanmu. Dalam terjemahan yang populer, bahwa roh itu adalah urusan Tuhan yang manusia tidak usah ikut campur.
Padahal ayat Al-Quran itu sambungannya ada, dan tidak diberikan kamu pengetahuan tentang roh itu kecuali sedikit, ya. Jadi artinya itu manusia juga bisa terlibat di dalam urusan roh itu, sehingga para mufasir yang lebih teliti menafsirkan amr itu bukan sebagai urusan, tapi sebagai pengarahan. Jadi di samping ada alam fisik, ada alam rohani. Di dalam alam fisik ada sunnatullah di alam fisik, tapi juga di dalam alamul amr ada sunnatullah di alam amr, di alam rohani. Nah, apa yang terjadi di dunia ini merupakan interaksi antara kejadian di alamul khalq, alam empiris, alam fisik, dan kejadian di alam rohani atau alam amr. Kalau ada perubahan di alamul amr, yang terjadi di alam fisik juga bisa berubah. Nah, bagaimana menggerakkan hukum-hukum di alamul amr itu? Pertama adalah dengan doa. Doa itu selain fungsi spiritual, juga memiliki fungsi menggerakkan hukum-hukum di alam rohani. Nanti hukum di alam rohani ini bisa berpengaruh terhadap hukum-hukum alam fisik. Artinya apa? Artinya ada inayah dari Allah SWT, atau ada imdad ghaibi, dukungan yang bersifat ghaib, yang mampu mengubah hukum alam. Misalnya begini, katakanlah penyakit itu dalam ilmu kedokteran tidak bisa diobati. Itu menurut hukum di alam fisik. Tapi kalau kita berdoa dan bisa menggerakkan hukum-hukum yang berlangsung di alam rohani, dan kemudian hukum di alam rohani itu berpengaruh terhadap hukum di alam fisik, maka bukan tidak mungkin sesuatu yang tadinya mustahil di alam fisik menurut hukum di alam fisik menjadi bisa terjadi karena pengaruh dari alamul amr atau alam rohani. Ya, sebagai penutup, selain doa, biasanya ada hal-hal yang bisa mengubah berlakunya atau beroperasinya hukum di alam fisik, yaitu sedekah. Ya, sedekah itu menolak bala, sedekah itu bisa mengubah takdir, atau amal soleh secara umum. Dan yang kedua adalah silaturahim. Silaturahim itu berhubungan dengan makhluk Allah yang lain berdasarkan kasih sayang, sehingga kita selalu terdorong untuk berbuat kebaikan kepada makhluk Allah yang lain, ya. Karena itu marilah kita maksimumkan ikhtiar, kita ikuti arahan-arahan dari ahli-ahli kedokteran, dari ahli mikrobiologi, ahli virus, ya, semua ahli kita dengarkan pengarahannya, termasuk dari pemerintah. Setelah kita lakukan ikhtiar secara maksimum, kita berdoa, kita bersedekah, kita perbaiki silaturahim, sehingga mudah-mudahan selain ikhtiar yang berusaha kita lakukan untuk menyembuhkan yang sakit dari penyakitnya, insya Allah kita akan mendapatkan dukungan dari alam gaib, dari alam rohani, yang akan mempermudah upaya-upaya untuk penyembuhan, untuk menyelamatkan seluruh manusia dari bencana yang sekarang sedang menimpa kita itu.